Barangkali ada yang didiskusikan, dipersilahkan dari dua hadis ini. Mangga, mohon maaf saya pelan-pelan nanti, saya ingin ngomong cepat, tapi nanti begitu agak lama, agak terasa sakit dadanya. Ya, Silakan Pak. Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi menyimak dari hadis yang terakhir Pak Ustadz, ada yang kalau saling bunuh-bunuhan gitu ya, kata dari terbunuh atau dibunuh lah gitu ya, sama-sama pinar gitu, masuk ke dalam neraka. Kalau kaitannya seperti orang terbunuh ya, kalau muslim gitu ya, orang terbunuh muslim gitu ya, itu yang yang saya tahu kalau misalnya seseorang membunuh seorang muslim seolah-olah membunuh seluruh manusia yang ada di dunia gitu kan. Kalau saya kalau tidak salah gitu, koreksi mohon kalau saya salah. Terus kaitannya dengan terbunuhnya sahabat Nabi juga kan ya, seperti Ali bin Abi Thalib gitu ya. Terus Abu Bakar Siddiq kan gitu ya, itu terbunuh juga gitu di waktu itu di kalangan sahabat. Itu seperti apa Pak Ustadz? Korelasinya seperti yang terbunuh seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu-satu ya Pak, biar. Contohnya langsung disebutkan, ada orang yang berantem, niatnya sama-sama ingin membunuh. Konteksnya kan ini, dua orang datang saling menantang, ayo berantem, satu bawa pedang, yang satunya bawa pedang. Jadi masing-masing itu sudah niat ingin membunuh. Berbeda kasusnya para sahabat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang terbunuh, itu kan terbunuh atau dibunuh. Jadi tidak, sahabat Ali tidak datang untuk menantang. Ya, tapi sahabat Ali tidak bermaksud melawan, dalam hal ini nantang gitu, nantang berantem gitu. Kan berbeda orang terbunuh atau dibunuh karena tidak saling berhadapan. Itu berbeda itu. Berbeda konteksnya dengan kalau ini kan saling nantang, pokoknya mah ngajak gelut gitu. Kalau sahabat Ali kan setelah pulang sholat subuh ditikam dari belakang gitu ya. Ini cukup hebat ini kalau kita tarik ke zaman kekinian gitu. Masalah pembunuhan sahabat Ali, pembunuhan Utsman dan selanjutnya para sahabat. Padahal kan zaman itu zaman sahabat ya. Jadi yang membunuh itu kan sahabat. Sahabat. Hebatnya lagi sahabat yang membunuh, kalau sebelum sahabat itu adalah hafal Al-Quran. Yang membunuh Ali radhiyallahu anhu itu hafal Al-Quran. Kalau secara kasat mata orang soleh. Dan yang hebatnya lagi, kok bisa gitu. Padahal dia itu pernah ketemu dengan Rasul gitu. Apakah kata-kata Rasul itu tidak menghujam dalam hati mereka kan gitu ya. Makanya ada orang mengatakan, wah kayaknya enak hidup zaman sahabat. Ya kalau kita jadi sahabat Ali, kalau kitanya jadi Abu Jahal, orang Abu Jahal, Abu Lahab itu kan hidup bareng sama Rasul ya. Tapi kenapa dia tidak masuk Islam? Katakan sudah masuk Islam saja gitulah. Itu kayak yang membunuh sahabat Ali. Siapa namanya? Yang membunuh sahabat Ali itu? Oh iya. Itu hafal Al-Quran, dia itu adalah pernah dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Kok tidak menghujam gitu? Dan mereka, kalau Bapak dan saudara sekalian melihat lebih dalam gitu ya, detailnya gitu. Kalau dalam bahasa saya itu ada surface structure dan ada struktur dalam, ada struktur luar gitu. Deep structure itu, struktur dalam dan struktur luar. Itu ternyata di sini ada intrik, Pak. Ternyata setelah membunuh
sahabat Ali namanya Abu Muljam. Abu Muljam itu dikasih hadiah uang dan dikasih apa Pak? Dikasih seorang perempuan. Wah, itu di dalam satu riwayat. Ternyata ada intrik perempuan juga di sana. Jadi kalau kamu bisa membunuh Ali, dikasih hadiah sekian dinar, sekian onta, dikasih perempuan cantik. Wih, hebat. Nah, kembali ke sini, jadi konteksnya berbeda ya Pak. Konteksnya berbeda, kalau itu mah dibunuh, gitu ya. Nah, ini mah mau saling membunuh, sudah saling berhadapan. Artinya tadi, jadi sama-sama punya niat jelek. Sama-sama niat jelek. Gitu. Jadi gampangnya mah ada niatan untuk bersaing. Gitu. Sok, saha anu pang jagona. Sok, sanu pang kuatna. Sok, sanu pang pinterna. Sok, sanu pang beungharna. Sok, sanu pang bisana. Dan lain sok, sanu pang lalakina. Wah gitu. Nah kalau sudah itu, nah ini yang disebut dengan al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh atau yang terbunuh itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia terbunuh itu karena kalah saja. Seandainya dia punya kesempatan untuk membunuh, ya dia membunuh juga. Punya niat begitu. Begitu Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Silahkan, ada lagi. Maka itu Pak Haji Edi. Kalau yang mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Iya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan orang yang mempertahankan diri? Apakah mereka juga termasuk al-maktul wal qatil? Tidak. Karena dia kan tidak niat untuk membunuhnya. Ya, tidak niat tapi untuk membela diri. Bahkan orang yang membela hartanya, orang yang membela nyawanya, orang yang membela keluarganya adalah orang-orang yang termasuk sabilillah. Itu nanti di hadis yang lain. Itu termasuk orang-orang yang sabilillah. Jadi mempertahankan nyawanya, mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya sampai membunuh gitu. Banyak dalam hal ini gitu. Ini bisa orang-orang sebut dengan sabilillah. Tapi dalam konteks hukum Islam, tetapi dalam konteks hukum negara berbeda lagi kan? Nanti berbeda lagi. Tapi saya punya keyakinan beberapa kejadian yang tatkala membela diri hukumannya lebih ringan dibanding dengan orang yang membunuh karena punya niatan. Tapi lagi-lagi niat. Umpamanya pas dia memusuhi kita, umpama gitu ya, memusuhi kita. Si A memusuhi si B. Lalu tiba-tiba si A datang, gampangnya dengan nafsunya, dengan amarahnya ingin membunuh. Lalu kita tiba-tiba, oh kebetulan ini, itu mah sudah tahu, udah lagi kan, kebetulan ini, gitu. Saya juga punya dendam dalam itu sudah berbeda lagi Pak. Itu sudah berbeda, berarti sama-sama niat. Nah lagi-lagi inilah niatnya. Ini yang biasanya sangat tipis. Sangat tipis. Tatkala antara kita itu terbunuh atau tatkala kita mempertahankan diri, lagi-lagi kembali ke benar. Niatnya sampai di mana? Kalau niatnya itu betul-betul mempertahankan nyawa diri kita, itu ya. Nah itu dalam konteks hukum Islam itu termasuk orang-orang yang sabilillah. Karena mempertahankan hartanya, mempertahankan nyawanya adalah hal yang harus kita lakukan.